Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bunga Haktaya dari kelas 12 MIPA 1, ingin menjelaskan materi tentang dimensi 3. Matematika wajib kelas 12. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian. Apa itu titik? Jadi, titik dalam dimensi 3 adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Contohnya, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Itu saja titik-titik, tapi titik juga berada di tengah-tengah, seperti titik O ini. Tak selalu berada di sudut, dan titik juga harus menggunakan huruf kapital. Dan kita masuk ke pengertian apa itu garis. Jadi garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Nih contohnya garis A, B. Terus garis A, E. Terus garis E, H. Ini hanya beberapa contohnya saja, karena ini semua adalah garis. FG garis, HG garis, F garis, FB garis. Rusuk itu garis. Jadi kita masuk ke contoh soalnya aja sekarang ya. Berapa jarak titik A ke C jika jarak masing-masing sisi 4 cm? Jadi langsung aja, ini titik A dan ini titik C. Jaraknya itu kita gambar garis ya. Titik AC ini rupanya membentuk segitiga A, B, C. Nih, untuk mendapatkan nilai berapa jarak titik A ke C ini, kita menggunakan rumus Pythagoras. Pasti kalian sudah belajar kan rumus Pythagoras itu bagaimana. Jadi langsung aja kita jawab. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC sama dengan akar 2 dikali 4 kuadrat. AC sama dengan 4 akar 2. Kenapa ada 2? Karena ini kan 4 akar kuadratnya, 4 kuadratnya ada 2 nih. Jadi itulah kenapa ditulis 2. 2 dikali 4 kuadrat. Terus pertanyaan berikutnya, berapa jarak titik H ke titik B? Nih, saya sudah garis titik H ke B. Terus titik H ke B membentuk sisi segitiga HDB. Bisa dicari juga dengan rumus Pythagoras ini. Nih, HB kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah BD kuadrat. HB sama dengan akar HD kuadrat ditambah BD kuadrat. Akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. HB sama dengan akar 3 dikali 4 kuadrat. Kenapa bisa 3? Ini di sini kan 4 akar 2, di sini kan ada 2 nih. Jadi ditambah ini apa tuh? 4 kuadratnya ada 2 nih kan. Nah, ini ada 1. Jadi 1 tambah 2, 3. Makanya di sini ada 3 dikali 4 kuadrat. Karena ada 4 kuadrat. Jadinya 4-nya keluar dan 3 masih di dalam akar. Jadi di sini juga dapat disimpulkan kalau AC adalah diagonal bidang dan selalu berakhir dengan akar 2. Dan HB adalah diagonal ruang selalu berakhir dengan akar 3. Maupun berapa angkanya, seperti contohnya 5, jadinya 5 akar 2 kalau dia diagonal bidang. Dan sedangkan kalau dia diagonal ruang, dia akan 5 akar 3, misalnya begitu. Banyak juga diagonal bidang bukan saja AC, misalkan DB, B, G, HF, FC, dan diagonal ruang juga banyak, seperti HB, GA, C, dan FD. Itu bisa disebut dengan diagonal ruang. Jadi langsung aja kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang lusuk 8 cm. Jarak titik B ke HC adalah, jarak titik E ke garis B ke HC. Ini garis HC, ini titik B. Jadi yang mana ini membentuk segitiga. Namun, kita mencari yang paling tegak lurus dari garis-garis ini. Jadi yang mana nih dari tegak lurus? Kalau B ke H kan miring nih garisnya. Terus ini juga miring. Jadi B ke C. Jadi jawabannya 8. Kenapa 8? Kita mencari jarak yang paling cepat dan yang paling tegak lurus. Yang paling tegak lurus kan antara itu BC. Jadi jawabannya itu adalah 8. Ini begitu ya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm, jarak titik E dan ke garis BG adalah garis BG. Kita buat garis BG dulu. Nih, udah nih. Terus titik E. Ini harus tegak lurus. Jadi gini. Set. Nih, udah. Terus, membentuk segitiga. Ini kan miring nih. Jadi, ini doang kan yang tegak lurus. Kita harus mencari yang tegak lurus. Ini dapat kita ketahui BG adalah 6 akar 2. Seperti yang saya katakan, seperti nomor 1 tadi, kalau dia diagonal bidang, pasti memiliki ujung akar 2. Dan ini contohnya, 6 akar 2. Karena dia diagonal bidang. Ternyata BE juga diagonal bidang. Jadi sama 6 akar 2. Dan EG juga diagonal bidang. Makanya dia juga 6 akar 2. Dan di sini kan kita mau mencari jarak titik E ke garis BG. Ini kita namai dengan E aksen saja. Udah nih. Jadi untuk B E aksen, kita mencarikan jarak titik E ke E aksen ini. Jadi B E aksen ini sama dengan setengah dari BG kan. Jadi tinggal dibagi, jadinya 3 akar 2. Jadi langsung kita cari. Ini segitiganya setengah nih ya. Kita mencari EE aksen. Jadi EE aksen sama dengan BE kuadrat dikurang BE aksen. Kita mencari tingginya nih. Di Pitagoras. Ini kan sisi miring dikurangi sisi alas. Kita mencari tingginya. EE aksen sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. EE aksen sama dengan akar 72 dikurang 18. Ada yang menanyai atau bertanya tentang dari mana dapat 72 ini? Nah, ini 6 dikuadratkan, akar 2 juga dikuadratkan. Jadinya, kalau 6 dikuadratkan, kan hasilnya 36 nih. Terus akar 2 dikuadratkan, akarnya jadi hilang kan? Sini 2. Jadinya 36 dikali 2 itu 72. Dan sebaliknya ini juga 3 dikuadratkan dan akar 2 dikuadratkan. Jadi, kuadrat dari 3 itu kan 9. Terus akar 2 dikuadratkan itu jadi 2. Jadinya 9 kali 2, 18. Jadi hasilnya akar 54. EE aksen sama dengan 3 akar 6. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.